Halo small people, welcome back to Serba-serbi Remaja. Nah, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kali ini kita kedatangan tamu spesial banget nih. banget. Kita kedatangan tamu dari alumni angkatan 20. Halo guys. Halo Teteh. Langsung aja nih biar kalian terpuaskan rasa penasarannya, kita langsung aja kenalan ke Tetehnya. Ini ada Teh siapa sih di sini? Nama aku Dini Andriani, boleh dipanggil Dini, tapi kalau biasanya dulu tuh dipanggil Budin. Oh, Budin? Iya, Budin tuh Ibu Dini. Singkatan ya. Sampai guru juga manggil itu. Iya Budin. Lucu, keren. Panggil apa lagi ya? Pokoknya nggak satu doang. Oh iya, Nggak satu doang dia tuh manggilnya. Apa ya? Dulu tuh pertamanya tuh ibu. Iya. Ada pokoknya satu kamar kan, manggil ibu dia tuh. Terus pas kesini tiba-tiba ibu. Nah, ibu guru tuh noleh kan. Enggak, bukan ibu Dini maksudnya tuh. Jadi disingkat lah sama teman lain. Udah Budin aja katanya tuh gitu. Pasti ada asal usulnya nih. Iya. gimana tuh masalahnya? Mungkin karena di Kobong ya. Pasti kan nyebutnya di Pasti, situ. pasti. Di Kobong tuh aku tuh mungkin menurut mereka ya, kalau menurut aku malah kayak lebih bocil, tapi mereka mungkin menganggapnya sosok keibuan mungkin. Padahal enggak sih. Sama kayak dia. Sama berarti. Tas dulu. Pas banget. Jadi dia juga Zahra di asrama tuh biasa kita panggil Umi. Yang ada pasti. Di kelas Iya, sih, Umi dulu. Zahra di asrama di kelas kayak gitu. Soalnya katanya dia tuh kayak umi gitu. Jadi Siapa itu yang pertama manggil? aku. Yang lain ngikutin. Kalau asalnya dari mana Teh? Kalau lahir di Ciamis, tapi pas SD itu pindah ke Palembang. Jadi SD, SMP di Palembang, terus SMA ke Ciamis. Balik asal. Berarti yang di Ciamis tuh siapa? Banyak semua keluarga. Kalau di Palembang nggak ada sama sekali malah. Oh iya. Iya. Terus gimana ceritanya tuh gitu? Ya kan ayah gitu ya 2003 ke situ. Terus aku masih umur 2 tahun ditinggal di Ciamis. Terus pas SD mulai ikut ayah semua keluarga. Karena ada 3 beradik tuh. Jadi kita ikut pas aku SD lah gitu. 2000 berapa ya? 7, 8 lah. Terus pulang lagi ke Ciamis itu emang tetehnya yang mau gitu atau Sebenarnya enggak, kan itu mau masuk ke SMA tuh ya. Iya. Jadi di Palembang tuh ada SMA favorit lah juga ya. Nah di situ tuh udah masuk tuh tahap pertama berkas gitu kan. Tapi tahap keduanya lumayan ketat di situ tuh. Nah ya qadarullah teteh tuh nggak masuk ke situ dan udah bilang gak mau masuk ke SMA yang di deket situ karena bosen ya kan, teman-temannya itu aja dari SD. Jadi katanya mondok aja gitu. Sebenarnya gak mau mondok. Nanti jilbabnya gede-gede gitu. Beneran. Nanti rajin banget sholat aku. Astagfirullahaladzim pokoknya. Iya, aku kan kayak masih pakai celana dan sebagainya gitu ya. Gak mau lah lihat santri-santri gitu. Apa sih gitu kan? Uti banget gitu. Tapi mungkin ada hidayah ya. Katanya pesantren aja. Awalnya di Gontor tuh. Cuman karena kejauhan gak ada keluarga di situ, di Ciamis aja katanya tuh. Dan emang apa ya, tante terus sepupu juga banyak di sini. Ini juga ada 2 ini lagi kelas 9 sama kelas 12. Iya, jadi emang banyak lah yang di sini keluarga teteh tuh. Makanya ke sini gitu. Terus kan ada 2 sekolah nih, mau milih yang mana katanya tuh. Terus karena aku notabene itulah dari SMP, bukan MTS. Ya aku milih SMA gitu karena takut kan kalau masuk ke sebelah itu takut gak kekejar dan sebagainya gitu. Dan juga sepupu yang deket itu alumni sini juga gitu. Teh Rofi Bisa juga dulu di podcast pernah. Nah jadi makanya itu milih SMA plus ini. Wah, jadi gitu. Sama gak sih? Pasti ada pilih-pilihannya gak sih? Pilihan awalnya pasti ini, terus kedua ini gitu. Enggak, udah langsung. Oke, aku nih ini SMA plus di Darussalam. Oh iya mau? Oh. Iya.
nggak mikir panjang kemana-mana kan, maksudnya di Ciamis tuh banyak tuh ya sekolah, tapi nggak, udah ditawarin ini, oh iya aku mau nih kesini gitu. Udah stuck aja di situ. Udah dari Palembang langsung ke sini, langsung tes kan, ya udah gitu. Malah yang awalnya tuh itu apa namanya, nggak mau ya, kan masuk tuh bulan apa gitu. Males lah gitu kan ke ini mondok, tapi pas lihat SMA-nya, pengen cepet-cepet gitu, malah kayak masih seminggu apa 2 minggu lagi, tapi aku udah mau kesini nanti loh, katanya tuh belum jadwalnya. Sangat semangat. Sangat semangat banget. Oke. Kalau misalkan dari itu kan asal ya. Kalau hobi Teteh apa sih? Mungkin guru-guru di sini juga tahu aku suka reptil. Apa tuh reptil? Reptil, ular, biawak, iguana. Reptil, hewan. Wow. Iya. Kok bisa? Aku suka. Cocok dengan semua adiwiyata. Makanya aku sangat betah di sini. Unik. Iya, jadi mungkin kalau itu hobi itu. Terus kalau hobi yang lain tuh kayak misalkan nonton, baca buku, itu tuh yang apa ya, musiman mungkin. Lagi suka baca buku, sampai sebulan itu baca berapa buku gitu. Lagi suka nonton, banyak juga 1 bulan itu. Jadi nggak yang hobi kamu apa, nulis, membaca ini, enggak, itu suka semua, tapi nggak ada yang sangat mendetail kecuali main sama reptil. Wow, nih guys, bukti kalau misalkan dari episode sebelumnya kan aku udah bilang ya kalau anak-anak semua tuh unik gitu, dan ini gitu realisasinya emang anak-anak semua tuh punya keunikan tersendiri, dan itu tuh yang ngejadikan semua tuh kayak beda. Makanya kita punya slogan we are different and we are excellent. Keren. Kalau misalkan kan dari udah tuh masuk SMA, gimana sih first impression Teteh waktu masuk pertama kali ke sini? Mungkin kan waktu itu pas lagi tes gitu kan, lihat-lihat dulu tuh, oh kelasnya gini gitu kan, belum tuh ketemu sama teman-teman yang lain gitu kan. Terus pas awal mungkin kan apa namanya, kalau pertama masuk tuh di Ospek. iya, bukan ospek, kalau di pondok tuh Tasalam. di Tasalam. Nah, Tasalam tuh kan pertama di pondoknya, terus ke sekolah masing-masing gitu kan, ngelihat MPLS. Ya, oh ya, mungkin kelihatan kok dikit. Iya, apa sih? Kok dikit. Ini kelas yang sekolah sebelah kok rame banget, tapi pas pas dijalanin selama ini, oh dengan sedikit ini aku bisa dikenal lebih gitu kan. Semuanya malah bukan biasanya kan yang orang berprestasi aja yang apa ya? Muncul. Iya, yang muncul doang gitu yang dikenal guru tuh. Tapi kalau di SMA ini ya guru-guru tuh kayak tahu, oh ini orang ini namanya ini. Tahu gitu, karena kan nggak terlalu banyak yang harus dirangkul gitu sama gurunya. Jadi diperhatiin banget sih gitu. Kagero. Nyaman. Iya, kagero kalau bahasa ininya. Benar-benar. Berarti pas itu Teteh masuk ke SMAP, terus first impressionnya gitu. Kalau misalkan kesehariannya gitu, seberapa nyaman sih gitu di SMAP? Iya, gitu? nyaman banget 100%. Karena gini loh, aku baru menemukan sekolah yang kayak aku sama guru tuh bestie. Iya, gitu. Misal keluargaannya. Misalnya aku lapar, aku ke TU gitu. Aku bawa sekolah uang 2.000 doang. Wow. Karena misalkan, Lin tolong ini, jajanin ya. Bisa lah. Gitu kan. Sebenarnya nggak ngarep, cuman ya rezeki. Keren. Gitu. Terus juga karena aku mungkin jadi lebih berani waktu SMA. Soalnya aku SD SMP tuh tipe orang yang nggak ngomong kalau gak ditanya gitu, pokoknya diam banget. Nah pas dari sini kan mungkin ketemu orang-orang baru, jadi lebih berani gitu, gak kenal juga gitu kan. Nah jadi kebawa nih sampai kuliah sekarang, aku yang mulai berani gitu ngawalin sendiri, misalkan apa-apa. Siapa yang mau ini? Aku deh mau gitu. Kan apa namanya dari sana tuh, sanggup sendirian tampil. Ya. Berarti sekarang ekstrovert ya? Sangat. Padahal nih ya di jurusan aku yang rata-rata tuh introvert kan, teknik informatika, lebih ke ketik. Nyambung. Ya, bisa jadi guru TIK dong. Ngegantiin siapa ya? Wah, keren. Jadi SMAP tuh ngerubah ya dari introvert jadi extrovert. Bener.
Terus katanya aku dengar juga kan kemarin dikasih tahu kan mau ada Teteh ke sini. Iya. Jadi kayak nanya-nanya gitu ke alumni yang udah pernah ketemu sama Teteh. Katanya Teteh dulunya mudabir juga ya? Iya, alhamdulillah. Gimana tuh jadi- rasanya? Ya itu juga selain di SMA yang banyak cerita, di Mudabir juga gitu. Kalau di Mudabir mungkin lebih ke aku bisa mengenal banyak teman-teman dari sekolah sebelah gitu. Terus anak-anak MTS kan Iya. lebih dekat gitu. Jadi lebih explore juga lah tentang Darus dari Mudabir itu gitu. Biro apa Teteh? BKO kalau dulu tuh sebutannya. Kalau sekarang udah beda mungkin. Olahraga, kesenian dan olahraga. Oh, iya. Ya sama kayak teman kita juga ya. Ya, yang tahu Teteh Tahu juga. dong. Sangat kenal aku beliau. Kan dari MTS tuh dia katanya, "Teh, aku nanti mau SMA juga lah kayak Teteh," katanya tuh. Terus juga mau jadi mudabir gitu. Taunya bener Bener, sekarang. direalisasiin. Direalisasiin. Keren sih, keren. Terus dulu Teteh ikutan ekskul apa aja nih? Pramuka sama BSM. Wah, BSM juga. anak BSN di sini. Iya, itu ikut dua itu. OSIS Teh? Enggak. Aku MPK. Oh, Iya. Kalau angkatan Teteh waktu itu lagi masa-masa corona apa enggak sih? Ini pas 2020-nya. Gimana tuh? Hampir bang. Oh jadi kan ini hari Seninnya mau UN. Kita hari apa ya? Pokoknya nggak sampai seminggu. Gak jadi katanya UN dihapuskan. Hah? Udah siapan gitu padahal. Kayak nyiapin juga enggak sih sebenarnya. Jadi bahagia tuh itu semalam. Jadi dihapuskan kan baru itu tahun itu. Jadi enggak. Tapi alhamdulillahnya Satap masih ada gitu. Walau orang tua nggak hadir. Sayangnya karena kan emang dibatasin gitu untuk orang-orang yang masuk. Itu sih karena kan emang pas peralihan 2020 mau lulus. Oh iya. Jalan-jalan kita udah maksudnya itu gitu. Berarti akhiran penutup gitu ya? Iya benar. Pas akhir-akhir. Jadi nggak ada Kemda. Wah, Heeh, pas tahun kita tuh. Padahal itu udah kayak nyiapin berkas gitu ya. Udah kemana-mana, udah tempat dan segala macam. Tapi enggak. Iya. sayang Jadi banget. dibagi kan uang tuh ngumpulin. Jadi ya dibagi-bagi lagi buat apa ya baju satap gituan lah terserah mereka mau apa gitu. Dibagi. nggak ada kayak Kita juga bentar lagi Kemda. Oh iya, kelas berapa sekarang berarti? kita kelas 12. 12. Oh kelas 12. Udah ngobrolin Kemda belum? Ya, baru mulai Baru awal-awal. mulai sih. Kalau Teteh kan kita sebagai kelas 12 gitu. Iya. Gimana sih suka duka Teteh waktu kelas 12 kan? Kalau di sini kan ada paper ya? Waktu Iya itu. ada. Gimana sih suka dukanya gitu? Berapa bulan tuh pengerjaannya? Untuk berapa bulannya lupa, cuman itu tuh Inggris Indonesia kan. Iya. Nah, padahal TT itu tentang apa namanya jurusan IPA kan. Tapi papernya tuh kayak lebih ke sosial gitu sih. Nggak tahu kenapa, tapi untung di ACC gitu ya. Aku juga kayak gitu. Dan juga nggak terlalu berat juga sih kata Teteh mah. Tentang apa tuh? Apa ya lu? Udah beberapa tahun lalu. Wah itu kan minta papernya karena Teteh gak bawa laptop, ngerjain tuh ya di lab, terus juga minjem laptop teman, jadi gak punya filenya gitu. Padahal pengen kan baca-baca lagi, oh ini itu, cuma ada Tenang. fotonya doang. Heeh. Pas lagi seminar kan. Oh iya. Mungkin itu buat bayangan aku nanti skripsian juga. Iya. Sekarang kan lagi nyusun, doain aja Ya ya. Allah, amin. Semoga lancar. Amin. Kamu Amin. Minimal lulus lah. iya. Lulus dulu ya. Kenapa ngambil TIK? Gini, pertama itu aku mau ke dokter hewan karena hobi tadi loh. Oh, iya. Tapi di Palembang nggak ada. Jadi milihlah tuh kan alhamdulillah masuk ke apa yang SN itu ya. Nah jadi milih. Ini lihat nih nilai aku yang tinggi apa. Ternyata MTK sama fisika. Kulihatlah di Google apa yang cocok gitu kan. Nah pertama masih tuh yang bersangkutan dengan hewan peternakan kan. Iya. Nah ada di Unsri. Terus apa satu lagi ya gitu. Terus ada kakak kelas yang dia tuh sistem informasi di ada univ di Jakarta. Terus dia tuh sharing-sharing nih Din katanya tuh belajar ngoding aja gini-gini seru. Aku lihat wih seru. Aku kan amin deh ini.
Pas masuk, oh astagfirullah. Bisa-bisanya lihat muda. Jadi beberapa kali nge-zoom gitu kan, lihat dia belajar gitu. Terus aku cari lagi, teknik informatika nih masuk sama pelajaran aku juga gitu kan. Terus aku itu taruh di pilihan pertama karena passing grade-nya lebih tinggi. Yang peternakan kedua karena aku pikir nilaiku sepertinya masuk ke yang 2 deh gitu kan. Jadi kan cara milihnya itu yang tinggi ditaruh pilihan pertama. Jadi kalau nggak masuk ke pilihan pertama itu dialihin ke pilihan kedua gitu. Nah tapi ternyata masuk yang pertama. Akan kayak pertama tuh lihat, wah hijau ini. Aku itu belum pulang dari Darus. Oh iya. Teman-teman tuh udah pulang semua. Aku santri sendiri di sini. Oh iya. Aku tidur sama pembimbing kan. Lumayan dekat juga gitu sama beberapa pembimbing. Jadi sampai mereka pulang, pokoknya karena mau lebaran, baru aku itu pulang. Tapi nantilah nunggu pengumuman SNM dulu. Kalau gak lulus, aku mau SBM kataku. Jadi baru belajar gitu kan. Aku karena kayak Udah kan. kayaknya masuk deh ke Unsri karena kan univ di Sumatera. Kan sedangkan banyak anak Sumatera mau ke Jawa gitu kan. Jadi saingannya mungkin gak terlalu ketat gitu. Ke situ kan anak Ciamis juga aku doang gitu. Jadi ini mah masuk kataku gitu, udah mikir gitu. Jadi nantilah kataku pulangnya pengumuman di sini. Ada tuh di rumah yang situ Padudin gitu kan. Oh iya. Iya, nah anaknya kan temen aku Mudabir juga. Jadi tidur di situ. Jadi ngecek tuh di situ. Ijo pasti itu. Pak, aku lulus tapi jurusannya ini. Gimana aku ngurus hewan? Gitu. Gak nyambung. Jadi sudahlah coba dulu aja kita udah semester 7. Wah, keren Tapi sih. penasaran aku, kenapa bisa suka reptil? Oh ya, aku dari SMP. Jadi di rumah di Palembang ada mamang, dia tuh ngurus ular. Pertama tuh 1, nambah, musang segala macam udah diurus pokoknya. Jadi emang kayak disediain kamar buat hewan. Gitu, makanya Jadi udah kebun mulai binatang. suka. Jadi ikut juga tuh komunitas pet lovers di ini suka kumpul tiap hari Rabu sama Minggu itu tuh. Jadi suka ke situ. Terus juga kemarin nih kan ada salah satu guru smap ini iguana ya. Benar iguana yang hijau. Dia nitip ke aku di kamar selama 4 hari karena beliau mau ke Bandung. Jadi aku bawa tuh iguananya ke kamar kan. Biasanya nggak dikandangin Din, katanya ditaruh di atas lemari aja. Oh iya kataku. Jadi aku siapin kardus kan, nggak ditutup benar, jadi dialasin aja. Mungkin dia pup gitu kan. Tapi pas ditinggal tidur, dia pupnya di lemari orang. Pagi-pagi tuh, Dini. Ada ini iguana katanya tuh udah kotor lemari. Tapi di lemari aku nggak pernah, di baju aku nggak pernah, di rok orang sering gitu. Jahil. Udah kataku makanya sayangin dulu kataku biar dia kenal gitu kan. Pernah ada temen juga anak sekolah sebelah mau study tour jadi nitip ular ke aku. Kok bisa? Iya. Bisa sih? Bisa bawa gitu-gitu? Iya diem. Ular loh. Musang pernah dibawa ke kelas kan. Terus ada lemari kan di kelas tuh. Guru pas lihat ini musang siapa? Katanya tuh kan shock kan kok ada hewan di sini. Kayak nopal gak sih? Iya temen-temen paling kelinci gitu. Terus pernah ada itu lagi ujian, ada teman anak IPS bawa ular dia kan di botol, Din ini aku dapat ular. Terus Pak Ade sampai marah, kamu katanya buang atau nggak ulangan katanya tuh. Pak Ade apa Pak Stiadi gitu pokoknya. Aku langsung getar-getir dong. Iya Pak dibuang Pak gitu kan. Aduh pokoknya lucu. Kok sekarang nggak ada ya? Iya. Ada yang bawa ular gitu. Aduh, makanya aku betah di sini kayak di sini ada juga pencinta hewan gitu. Jadi semasukan. Hadiahnya cuma dapat banget. Gitu. Bisa bawa ular. Pokoknya asik lah. Iya sih, jarang soalnya unik-unik gitu. Terlalu unik. Burung hantu pernah dibawa ke Kobong. Iya. Ada anak sekolah sebelah, jadi kan Mudabir juga. Din, pokoknya setiap ada yang dapet hewan tuh, Din. Laporannya ke teteh. Jadi langsung udah ngaku seneng gitu. Jadi jarang aku merasa kesedihan di sini. Kesenangan gara-gara hewan. Kecuali pas tas salam sih, aku nangis 1 minggu di WC. Kenapa? Tapi kayak aku pas sendiri aku tuh nangis deres banget, tapi pas keluar hahaha iya.
Tuh ya homesick lah. Homesick ya. Tuh apa sih itu emang biasanya Iya kan sih pasti sama ada, rumah. pasti ada. Kalau hal-hal yang udah ya tadi. Kalau hal-hal yang bikin kangen banget ke Darus tuh apa sih? Ada nggak? Semua titiknya nih. Teteh hari Jumat kesini ya dari Palembang, langsung ke Darus. Teteh nggak tidur di tempat keluarga. Jadi katanya, kamu beneran mau ke Darus? Katanya ada siapa di sana? Ya ada cerita. Keren. Jadi sama orang Bandung tuh, anak ke sekolah sebelah Mudabir juga. Jadi katanya, mumpung Dini lagi kesini katanya kan, udah kita ke Darus gitu. Jadi nginep tuh di tempat ini juga 2 hari itu keliling pokoknya semua jajanan yang di dalam itu dicobain gitu lah pokoknya ke mama, ke atas Mama. Iya. Ke DU pokoknya. Mama udah ada dari kapan sih? Udah lama banget ya? Dari lama. Jadi pokoknya mengenang semuanya lah. Kecuali dulu kan ada Bu Elis gitu, udah almarhumah. Berarti pas Tete di sini pas pembangunan Jumhur. Apa? Udah ada Jumhur. Udah ada. Tete di mana dulu asramanya? Di pertama tuh ini Siti Umamah. Ya. Siti Umamah, terus pindah ke Siti Khadijah, terus pindah ke KCD dulu tuh ada. Oh, iya. Samping ini, atas apa namanya? Meatball yang itu jualan itu loh. Oh dia di depan. Iya, jadi deket cowok kita tuh yang Mudabir di situ. Terus pindah ke Fatza. Oh, Terakhir iya, di kan Fatza. Mudab ya. Iya, Mudab. Kalau sekarang Mudab di Hafsah ya? Iya, udah di Jauh situ banget. jauh. Agak-agak. Iya, kalau misalkan apa ya? Udah sih itu. Rumahnya di mana sekarang asramanya? Kalau kita di Jumhur. Oh di Jumhur. Stay Jumhur. Di Jumhur. Gak enaknya Jumhur tuh gak bisa gak bisa pindah-pindah. Jadi kita gak ngerasain. Iya. Padahal seru Jadi kalau dari kelas misalkan 10. Iya. Ya Allah. Tidak Soalnya kalau tidak pindah, merasakan kalau pindah-pindah. pindah ke asrama lain kan harus beli lemari. Iya, kasur. kasur. Gak enaknya gak bisa kayak ngampar gitu loh. Kan kita pakai ranjang. Keranjang. Keranjang gue. Lucu banget sih kalau Teteh. Kalau sedang menjaga image ini sebenarnya nggak terlalu mengangkat. Padahal biasa aja natural Teh. Tete kayaknya sangat friendly ya. Iya, soalnya kalau teman-teman juga tetap friendly banget orangnya kayak gitu. Ya, gitulah. Pastilah kan mudah. Aku dulu pengen gabung Mudab tapi gak jadi. Kenapa tuh? Soalnya gini. Aku tuh emang udah niat Masya gitu, Allah. udah niat pengen Mudabir gitu ya, udah ngeciriin aku tuh sebenarnya bidikan aku tuh bukan ketos tapi JP. Ah ya, tahu. Jadi bidikan aku tuh pengen megang jurnalis sama aku Mudabir gitu kan. Malah belok. Jadi ketos. Kata ketos yang sebelumnya tuh ya kamu fokusin satu-satu aja gitu. Ya aku nurut. Sekarang lihat Mudabir kayak ya gitu. Ini masih Pengen. 3 orang ke ini jadi Mudabir. Kalau angkatan Tete kan 3 orang. Cewek 3, cowok 3. Kalau sekarang cewek 2, cowok 2. Cewek 2 cowok. Soalnya gimana itu ya gimana? Iya sih sekarang Iya, nggak- iya. kayak gak ada batasan gitu. Mungkin nyesuaiin sama jumlah kitanya juga di sini. Iya. Benar. Kalau kebanyakan kasihan nanti di kelas gak ada. Diem aja. Tapi emang sering izin loh. Aku kayak mungkin waktu di kelas gitu ya di semua aku sering tidur. Kalian sering nggak? Kayak rajin. Kayaknya ini rajin. Iya betul. Waktu-waktu kalau pelajarannya rame ya melek Karena lah. kan kayak pengajian dari pagi gitu kan. Oh di sekolah waktunya tidur nih. Astagfirullah. Kalau aku sih rada kebalik. Aku pas ngaji ya. Bener. Dua jenis. Jadi kayak lopi banget guru-guru semap. Ada kelanjutannya, Bo. Teman-teman kita juga pada gitu. Boleh. Ya Banyak cerita ya. seseru itu gak sih di sini tuh? Berarti abis dari lulus nih, Tata langsung ke Palembang atau di sini dulu beberapa bulan, beberapa tahun? Aku minggu ini juga mau pulang. Oh iya. Iya, bentar aja, healing aja. Kan lagi nyusun skripsi nih, ya doain aja. Segera. Nggak tahu sih jodohnya di mana. Di mana? Semoga lah. Cepet. Mau tahun sekarang apa tahun besok?
seperti Seadanya. kalau planning awal tahun tuh aku Desember harus sudah nih gitu. Tapi pas itu terjun ke judul, hah? Oke, yang penting minimal inilah lulus normal 4 tahun. Gitulah. Jalanin saja, Masih nikmatin. skripsi. Kayak Ini masih awal-awal sih, mungkin kayak bab 45 nanti kan itu pembahasan gitu hasil itu yang katanya tuh. Ngebantu gak sih paper di semap buat skripsi kita sekarang? Kepenulisannya sih Kepenulisan. ngebantu. Jadi kayak udah sering nih kan main Word juga. Gitu. PPT. PPT. Jarang sih dulu kalau juga di sidang apa enggak? Iya sidang. Gimana rasanya itu? Seru. Wah. Iya terbuka. Gimana ceritain? Kita soalnya belum pernah lihat yang sidang terbuka. Ya emang awal ya deg-degan lah pastikan, tapi pas udah maju ya udah gitu, anggap aja Berarti ngalir aja ya. disaksiin sama mahasiswa apa enggak? Enggak, Oh. ini aja. Semap aja. Aku kira Kirain diliatin ini. Seru kok. Anggap aja kayak presentasi di kelas. Iya. Nggak akan diteror pembimbing juga. Iya. Penguji. Kalau teman-teman Tata berarti waktu itu banyak yang dari luar juga, Pak? Ada dari Palembang juga. Oh, iya. Ya, cuman emang beda daerah gitu. Cuman jadi tahu bahasanya kadang tuh gimana dong bahasa Palembang? Iya, soalnya soalnya beda gitu. daerah tuh pasti coba dong bahasa ini. Ya bingung mau ngomong apa gitu kan. Terus bahasa Palembang juga nggak terlalu beda sama Indonesia. Jadi diganti O aja Paling gitu. logatnya aja ya, Teh. Logatnya gitu. Misalkan lagi nelpon nih, Tete lagi nelpon sama orang tua. Kamu marah-marah sama orang tua? Enggak, ya emang gitu katakan. Oh, mirip-mirip Batak. Kan keras keras gitu. Aku baru tahu. Iya. Keras. Jarang ada huruf R kalau di Palembang tuh. Jadi kebanyakan ada yang cadel. Karena emang nggak digunain di situ. Coba Zahra. Ya kalau Tete kan orang Ciamis. Oh iya ya. Kan bisa jadi kan lingkungan mempengaruhi. Enggak. Karena sering Indonesia sih di situ juga kan. Di kampus kan juga maksudnya teman-temannya ini banyak dari luar. Gitu ya. Seru. Seru banget sih. Apa lagi ya? Oh ya, di sini ada apa? Dos gak kemarin? Jangan tanyakan. Ada. Ada deh. Sangat seru lah. Waktu angkatan Tete gimana? Oh, nih. Waktu dos itu Teteh sampai ke Berarti Karawang. dos berapa? Kelas berapa Teteh berarti? Apa ya? 7. Iya, 7. 7 tuh yang Yang Kang sekarang Aka, terus Kang Aka. pertama Kang Aka. Teh Nada Teh aja. Oh iya. Ada Gimana satu tuh? lagi? Ya nyari uangnya Teteh sampai ke Karawang gitu. Kan ada temen tuh ya. Dia tuh temen apa namanya? Temen ayahnya tuh ada PT gitu. Tapi harus ke Karawang katanya tuh ngambil uangnya. Dan temen aku nih minta temenin, maunya ke sama aku. Ya udah ayo kataku, yang penting gratis. Naik apa langsung ke situ. Mobil apa kereta ya, lupa jadinya. Mobil. Jadi di Karawang itu langsung ke PT-nya gitu, kita minta uang. Sampai PT juga ke Banjar. Itu aku punya ke sekolah-sekolah gitu kan, bagi-bagi ini sponsor. Seru lah. Berat Itu sih ya yang bikin semap berbeda itu memang kita tuh berlatih banyak hal banget gitu. Iya. Gitu. Kalau misalkan apa sih? Berarti waktu itu kan apa sih itunya gestarnya Kang Aka. Iya. Sama Teh Ajeng ya? Iya, sama ada satu lagi sih, cuman lupa nama ininya, bandnya, band juga. Teh Ajeng nyanyi. Iya, bawa biola. Oh, Wih, keren banget. Iya, terus nge-DJ. iya kalau yang main kemarin ke DJ. Agak takut gitu kan, gimana ininya gitu. Di pondok ya, cuman di ini aja, jangan terlalu heboh, jangan berdiri-berdiri Iya. gitu. Jadi duduk ininya. Capek Nggak banget terlalu jadi lucu. dos. Sampai apa gitu. Pengalaman banget gak sih dos tuh? Kapan lagi bikin event gitu sendirian Iya, gitu. gitu. Cuma kan suka lihat yang sebelah juga kan. Gimana? Kayak benar, iya. meskipun kita sedikit kan suka
kayak paling berhasil gitu loh. Iya benar. Wah. Bisa menunjukkan walaupun sedikit gitu tapi bervalue. Iya. Waktu angkatan Teteh berapa? Berapa ya? Berapa Kang? 40. 40-an ya? Iya 40-an. Itu tuh banyak ya loh. Tidak apa. Tahun depan semoga. Berarti yang jadi panitianya waktu itu kelas 12 aja? Apa 11 yang OSIS? Oh. Ada yang OSIS. Berarti sekitar 50 apa 60 orang aja? Iya benar. Wow. Pernah ini apa namanya? Waktu rapat DOS kan di atas kan di lantai atas. Terus aku tuh dipanggil sama teman-teman Mudabir. Jadi ayo ke ini katanya dipanggil Aang. Kenapa? Gitu kan mau di ini cek dulu katanya. Jadi emang ada satu kejadian gitu ya di emang kobongnya di KCD tuh lumayan horor lah gitu. Apa nih? Karena kan jarang ditempatin gitu. Nah terus ke sana aku tuh malam sebelumnya tuh kaki aku tuh kayak ada cakaran gitu tiba-tiba. Maksudnya kuku aku pendek banget loh ini, nggak bisa ngegaruk gitu ya. Terus kok bisa-bisa itu kan? Terus pas ini langsung dicek Aang, takutnya aku ada yang ikutin atau apa. Terus ke atas dan apa namanya ke daerah pojok pokoknya tuh. Kayak dicek kayak di Rukiah gitu. Astagfirullah pokoknya sama Aang. Hah? Aang. Jadi yang Mudabir tuh di sekret nonton aku. Itu kenapa gimana aku sama ini dulu tuh Raisa yang sebelumnya. Terus dicek oh gak ada apa-apa katanya. Terus aku cerita, mungkin kataku aku selalu menunda-nunda sholat. Nah katanya tuh iya siapa tuh Kang males katanya. Makanya udah ngaji tuh jamaah langsung aku tidur. Jadi setelah itu nggak mau lagi. Jujurnya tuh Bener, aku jujur mungkin aku sholatnya mungkin ya kataku gitu ya Allah. Ya udah gitu. Jadi banyak banget kenangan. Ada kayak temen kabur gitu kan, ternyata di Mang Arif. Mang Arif di mana? Mang Arif tanjakan mau ke Padza. Oh, tahu. Ada kan? Cendol. Cendol. Itu Cireng. Cendol. Iya, jadi kita udah keliling satu Siti Umama tuh yang Rombongan Semak kan di situ. Udah ke bawah, udah nelpon orang tuanya kemana. Tahu jadi Mang Arif dia jajan. Kamu kira ini kan soalnya dia kayak kurang betah gitu kan, kelihatan diem aja. Tapi ternyata tuh nggak kabur. Seru banget kayaknya waktu itu. Tapi pas masuk ke sini apa sih yang baru di Darus gitu? Pas ke sini lagi gitu. Kalau sebagai di alumni. Semam sepertinya tidak ada yang baru. Guru-gurunya? Guru-gurunya banyak yang ini siapa kataku kan gitu. Tapi walaupun aku alumni tadi habis diajak jajan lagi. Iya, keren Kan banget. itu juga masih kayak video call gitu kan, kontekan sama guru-gurunya. Oh iya, iya. Jadi nggak memutus tali silaturahmi lah. Udah 3 tahun padahal gitu kan. Makanya aku dari Palembang langsung ke sini gitu kan, soalnya nanti gak sempet gitu. Kalau perubahan mungkin kayak tempat jajan di Jumhur gitu kan. Iya. Itu baru dulu gak ada. Terus pakai ini doang. Lengko masih ada nggak? Masih. Oh ada. Udah ini aku kesini. Soalnya kemarin tuh baru keinget tuh pas di Ciamis. Lengko kataku. Oh iya di Darus juga ada kataku. Kalau dulu emang makanan yang paling Teteh suka banget gitu apa? Itu lengko. Semua. Kayak hari ini aku jajan ini, hari ini jajan ini. Beda-beda. Darus tuh rada-rada. Karena di Palembang apalagi beda kan, jajanannya gak ada gitu yang kayak di sini. Di Palembang bosen makanannya. Gak ada yang aneh. Gak ada yang aneh. Pempek ya emang segitu di situ. Kayak cireng palingan. Cireng itu kan emang asal sini biasa kan. Aci-aci gitu. Cimolnya beda gitu di sana tuh. Tuh. Kayaknya itu yang paling dikangenin. Bener, makanan. Kuliner. Kulineran. Kayaknya abis ini langsung kulineran. Iya, aku inget nih. Apa ya? Gimana betah kalian? Oh, udah kelas 12 juga. 12 betah gak betah deh. Ini OSIS juga berarti? Iya. Bagian apa? Mungkin ketas. Bahasa. Oh, bahasa. PBIP. Oh, masih PBIP Iya, ininya masih. sebutannya.
Gak akan ganti itu pasti. Kalau Teteh dulu OSIS juga. MPK. Oh, MPK. Jadi wakil. oh. Aduh, Ini loh lebih. Langsung. aduh jadi teringat LPJ. Iya, kita kan hanya menanya-nanyakan gimana. Aduh. Memantau. Kalau misalkan dulu di Semap ada ini gak sih kayak yang dirubah? Gimana ya nanyanya? JP kan katanya Ada. pas zaman teteh JP-nya Iya. Ya, gimana tuh? JP. ada yang ningkat-ningkatnya tuh JP tuh katanya. Tahun berapa itu? Aku nggak ikut JP soalnya jadi bingung. Terus Apa ya? Emang kalau misalkan banyakan mah lebih memungkinkan gitu loh, Muren. Kalau di BSM gimana? BSM. ya nih. Sebenarnya Ini kalau wakil kayak BSM. organisasi gitu pas di Darus itu kayak selingan doang Oh, sih. iya. Soalnya kan kayak lebih menyibukkan dirinya itu di Mudabir gitu. Jadi datang gitu. Kan pas kelas berapa? 11 apa 12 yang ngajarin adik-adiknya gitu 11, kan. ya, 11. Nah, kelas 11. Terus kadang gabungan. Latgab. Latgab, gitu sih. Jadi bukan nggak terlalu banyak cerita, tapi ya emang sedikit lah gitu. Berarti kalau Mudabir pulangnya paling akhir dong? Di mana? Kalau misalkan yang santri-santri pulang gitu, Benar, Mudabir datang paling awal, pulang paling akhir. Itulah mudah. Iya, tapi untungnya kayak keluarga inti aku kan di Palembang semua. Jadi ya mau nggak pulang ke rumah juga gak apa-apa gitu di sini. Biasanya di mana? Di Ada kan di Cijenjing deket Gapura itu tempat uak. Di situ baju-baju. Terus tempat nenek ada di agak dalam sih itu. Jadi banyak sebenarnya kalau libur ya udah pindah-pindah. Malam ini pindah ke sini ke Rancah, ke Banjarsari. Ada gitu. Berarti kalau ini lumayan deket dong. Iya, di sinilah. Pernah berkeinginan jadi lupus. Enggak sih, karena kan nggak ada motor juga. Oh. Cuman aku sering pulang, apalagi pas jadi Mudabir kan ada motor. Mudah keluar. Misal ke Ciamis tuh disuruh ke pasar atau kemana belanja gitu. Ada rumah Uwa di ini tuh deket Jogja. Aku ke situ dulu mampir gitu. Enak lah. Sekalian. Jadi Mudabir tuh enak sekali aku keluar. Iya bener-bener. Sekalian belanja nih gitu. Iya sih, tapi Aku pernah ketahuan kabur. Iya. Pokoknya lagi libur seminggu liburnya tuh. Terus kita tuh ada yang nggak pulang kan kamar itu. Nah jadi kita ke Ciamis yuk gitu katanya. Malam itu tuh mau ngajak nonton kan. Terus yang lain tuh pakai celana gitu kan kalau ini. Iya. Udah keluar. Terus tuh pas pulang ada satpam. Gimana jadi dikejar. Pas udah dikejar di deket poskes. Iya. Nah, di situ ditanya, "Kok mana?" katanya tuh. Maksudnya kita kan ini lagi libur gitu Iya, iya, kan. iya. Jadi kirain enggak apa-apa gitu. Ternyata gak boleh juga. Nanti besok ditajir katanya bersihin gedung gitu. Itu sebelum jadi Mudabir. Bersihin gedung. Dijajanin juga nih. Iya. Jadi kayak gak apa-apa ini disuruh bersihin lagi gitu. Jadi Jajanin es ketagihan. juga kan. kalau tajiran di Bunda juga gitu. Kan. Sambil makan. Gitu. Pernah ditajir? Ya pernah, aku pernah. Pernah. Paling karena telat pulang lah. Oh, Ngaret. iya. Balik Itu ke biasanya sini. apa? Bawa semen. Iya. Iya, Masih ragu. masih semen sih. Terus katanya ini ya, penjengukan itu ada waktunya. Iya. ada. Nah, kalau dulu kan bebas, mau ke kamar misalkan. Jadi orang tua kadang pernah nginep gitu. Kita tuh jarang ya kalau orang tua ke kamar. Maksudnya baru akhir-akhir Iya, ini. dong. soalnya COVID itu kan mulai minimalisir. Tapi sekarang udah mulai biasa sih. Kemarin juga kan katanya penjengukan di gedung 1 jam. Tapi mah ada orang tua ke masjid kan ke Kobong malah aku lihat. Oh, mungkin kayak ini aja. Cuman Formalitas. peraturan aja. Iya. Karena kan udah ini juga COVID-nya. Bener-bener. Kalau Teteh dulu sempat suka dijenguk gitu kan jauh dari Palembang. Enggak. Oh enggak. Jadi paling Uwa ngirim ke ojek misalkan. Jadi itu sedihnya tuh orang-orang anterin pas awal mondok, orang tua gitu kan. Aku dianterin Uwa sama Mamang
taruh barang, salim. Aku nyusul lemari sendiri. Orang-orang masih kumpul, masih bawa makanan, ibu-ibunya. Ya Allah, aku nyusun lemari plastik itu sendiri. Terus ini dari mana? Dari Palembang gitu kan. Udah pulang, samennya udah pulang aja katakan nggak apa-apa. Nah terus tapi pas itu kan makan pertama sore pokoknya tuh. Aku nih lapar, terus aku bawa piring, ngajak lah teman-teman makan yuk. Aku kan aku memulai gitu ke mereka karena kan ya udah gak kenal juga gitu kan. Aku jadi merubah diri aku gak apa-apa gitu kan. Kalau dulu kan kayak harus diajak dulu, ini dulu gak bisa memulai. Terus mulailah dari situ, makanya kayak si Din ini paling berani di kamar gitu. Jadi makanya dipanggil itu tadi, Budi. Itu aku sok toy banget pokoknya ngajak ke DU bawah, DU tempat putra. Nanya ke akang udah biar Kang mau makan di mana? Yang Putri mah di atas katanya tuh. Langsung ada Dini katanya, kirain tahu makanya ikutin kamu. Nggak tahu. Akan muka-muka kayak mempercayakan gitu ya. Ayolah kesini kataku. Padahal nggak tahu. Emang gak sekamar sama alumni yang ininya? Ada kakak tingkat kan, kelas 12 waktu ada 2 orang. Ya tapi kan lagi gak ada kalau nggak salah waktu itu tuh. Jadi ini. Kadang suka ini ya, aku kan gak betahan di kamar. Bukan karena gak seru teman-temannya, tapi emang aku Bunak aja. diam tuh kayak bosen gitu kan. Jadi keluar gitu, jajan atau pokoknya jalan-jalan aja. Jadi misalkan aku mau jajan, Din nitip dong. Karena ada orang-orang yang malas gitu kan keluar kamar. Jadi ya udah sekalian gitu kan. Ini nih kamu lebihnya buat kamu. Jadi aku nggak keluar uang, keluar tenaga. Gitu ya. Gunakan tenaga ini. Kita gitu enggak ya? Enggak. Iya bener itu, jadi kayak sering banget setiap hari tuh nitip gitu. Kadang ada yang bilang mungkin, ini kamu mau banget disuruh. Ya orang benefitnya buat aku juga kok. Aku kan bodo amat ngomongin apa gitu. Bener. Teta biasanya sekarang selain kuliah apa? Ngajar. Oh, ngajar apa? Ngajar di TPA di masjid belakang. Jadi kan mamaku dulu ngajar di situ. Aku kayak dari SMP tuh, udah lulus SMA kayak udah besar lah, udah bisa ngajar. Aku mau lah nyelingin waktu gitu. Jadi kesana ngebantu, ada guru satu juga. Terus privat juga gitu. Privat ada di 5 tempat. Ini TPA 1. Jadi Oh iya, privat. Jadi ngajar privat gitu? iya, ngajar SD, SMP. Apa? Ngaji? Apa? Ngaji sama pelajaran. Oh. Lumayan lah buat jajan. MTK. Ada juga. Ya pokoknya pelajaran sekolah dia. Teta ngomongin pelajaran, suka pelajaran apa sih? TIK? Iya benar. Karena suka bersih-bersihin ya. Wah, Bersihin ya. Pagi-pagi tekan baru datang. Din. Oh dulu udah sama Kang Fikri juga? Oh mantes. Udah. Wow. Suka pelajaran olahraga. Olahraga. Iya. Kalau dulu juga sama Pak Jayani juga? Iya. Berenang kan. Kalau di Palembang jauh tempat renang. Kita belum pernah berenang loh. Kita sering mungkin 2 minggu sekali. saya kena Covid awal sih juga. kayaknya. Iya. Bener-bener ya penutup. Sangat berubah. Sangat berubah. Kan jalan kaki. Sekarang dulu mah ada perizinan buat keluar juga ya kayak ke Iya ada. Traffic Jams. Kita Nah, enggak. tiap Sabtu minggu. Enggak. Gak ada. Kita Jadi keluar gak dapat buku. enggak. Kita kalau ada yang ketahuan keluar hari Minggu ya udah itu anggapannya udah kabur. Oh. Gitu. Udah enggak ada. Kerudung merah. Benar di ini kan disuruh berdiri. Pengarahan ibu. Pengerahan tiap minggu. Bener. Iya. Tapi emang pasti gak ada dong kayak pengalaman dikedepanin sama ibu gitu. Mas Buk pernah nggak ya sekali? Oh iya. Dikedepanin juga. Diberdiriin biasanya. Iya. Pas di ininya pas lagi doanya. Selesai doa ya udah gitu. Kalau Nah, ini Mas pas Buk aja. hari Minggunya lah teh. Enggak, alhamdulillah. Ya. Soalnya kan ada teman kita juga yang emang nggak rada masuk akal sih. Kayak gara-gara nyeblak. Oh. Nyeblak di situ malam-malam, tapi dikiranya kabur gitu. Oh, di luar kampus. Dia Di depan Iya. tapi.
Coba latte ke situ enak. Belum nyoba. Dulu mah belum Kemarin ada ya. ada. Soalnya. Ada sih, cuman kecil. Oh iya. Ada. Kemarin tuh baru yang di apa? Di sebelah bambu. Oh iya, itu dulu langganannya di sana ya. Kalau sekarang mulai jarang soalnya sama itu. Penggantinya. Dulu mah sebelah tete. Teteh? Iya, sebelah Oh, iya? tete. Masih ada tuh? Oh, nggak ada lagi. Oh iya. Tapi masih jualan. Ente. Mau coba kalau ada. Iyalah, soalnya itu kan masak sendiri kadang tuh. Oh. Kitanya yang masaknya. Iya. Wow. Ada adenya kan juga temen ini seangkatan di SMA. Lagi KKN dia kan kampusnya. Berarti bener-bener ya dari Semap tuh ngerubah banget teteh gitu kok dari awal. Banget. Keren sih. banget. Jadi pengen ngerasain juga ya. Malah pengen cepet-cepet. Udah ada rencana ke univ mana? Ya sih. Tapi biasalah kalau masih Kelas 12. waktu-waktu kita mah rada-rada pelin-pelan. Emang teteh dulu pas nentuin univ bener-bener udah ngeplan dari awal gitu. Iya, IPB sama Unsri udah. Keren. Mau gak mau Unsri gitu kan disuruh pulang juga soalnya. Udah. Oh, jurusannya apa? IPA. Kata IPA. Teteh dulu apa? Sama. IPA juga. IPA kan. Siapa aku balikin pelajaran favoritnya siapa? Kamu dulu deh. Sekarang prakarya. Oh. Siapa? Bu Sarah. Oh, Kalau nggak sekarang kenal ya apa? akunya. Dulu kan Bu Mae apa bukan? bukan. Bu Fitri. Ya. Dulu. Heeh. Multi talent. Iya benar ya guru Talent. Arab kan. Iya Sekarang iya. Senbud sama Bu Fitri. Oh, pernah juga, pernah. Dulu gak tahu digabung apa pisah prakarya sama Senbud. Kalau aku suka fisika. Soalnya sama Bu Novi. Bener. Ya, kita juga sama Bu Novi Iya, dulu. sama. Kayak nanya-nanya mulu Nanti gitu. salamin ya. Asli siap dari Teh Budin. Pasti akan bikin dulu kan 3 tahun yang lalu. Tapi kayaknya kalau sama anak semapa langsung. Iya, soalnya kelihatan. Suka sih lihat SG Bu Novi. Belum. Aku gak terlalu suka fisika, tapi aneh paling gede di rapot loh. Berarti Baik, Bu emang Novi baik. baik. Rada aneh gitu. Percaya. Ini nggak suka apa namanya, ada siswa yang misalkan lagi pelajaran tuh duduknya tuh di bawah kursi. Ih, ada. Oh iya, sering ya. Teteh dulu juga dulu kita pernah. Itu mah bukan duduk ya. Emang kayak Kalau ini mah kebiasaannya si Nuy ya gak sih? oh pantas ada. Pantesan. Langsung banget ih, bener-bener sama. Kayak baru pas assalamualaikum baru bangun itu tuh pas mau keluar baru sadar udah penuh kan papan tulis baru. Iya bener. Juga penuh weh. Papan tulis. Bener sih. Ada ini nggak apa pas zaman kalian guru yang lagi apa pas nikah? Pas Tahun kalian Banyak gurunya nggak baru sih? nikah. ada siapa? Baru-baru nikah. Iya. Kang Bung Pak kan Ade baru nikah. paling. Pak Ade baru nikah. Ade baru nikah. Teh Kesana nggak? Enggak, teman kita aja ya satu. Soalnya pas Pak Ade nikah tuh Pas kita libur. pas pulang. Oh. Gitu. Kalau pas Teteh ada? Mistika. Oh, Teteh kesana. Aku nginep dulu semalam di situ. Ya karena emang kayak udah Keren banget. Gimana ceritain? iya pokoknya tuh Din gitu ya, nginep di sini katanya semalam gitu kan. Kadang aku kayak gak enak gitu sama teman yang lain gitu, soalnya kayak pilih kasih mungkin, tapi sebenarnya enggak gitu kan, baik ke semuanya. Cuman karena ngeklopnya gitu mungkin. Jadi aku nginep ke situ. Kadang sampai nemenin nyalon. Pokoknya tuh udah pindah ke Medan juga, bukan Medan, Jambi waktu itu tuh kan. Nitip tuh ke TU, jajanin si Dini katanya udah janji lupa. Jadi ke Ciamis, kadang itu jadi guru SMAP yang izin ke pembimbingnya, ini izin bawa Dini ke Ciamis gitu. Lucu. Jadi kayak enak banget menemukan keluarga. seru banget pokoknya ya Ya cerita-ceritanya. Ya Allah, banyak hal yang baru kita tahu ya, Jah ya.
terutama Sebenarnya itu baru sedikit dari cerita sih. Ya. Ya, mungkin karena awal ketemu aja ya, nanti kita bisa lebih lebih lagi. Kan keterbatasan waktu juga, jadi Iya. nggak bisa semua diceritain. udah mungkin sekian dari kita ya mungkin Episode kali ini. ya Apa? canggung ya. Udah guys, terima kasih buat perhatiannya. Jangan lupa follow, subscribe, like, and comment. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Makasih juga buat Teh Budin. Terima kasih Budin juga sudah lagi. diundang. Teh Karena Budin. emang aku yang kepengen banget, pengen ikut podcast. Ya. ngajuin. Enggak sih, untung ditawarin. Sudah malu-malu gitu ya. Tapi seru banget sih ngobrol sama Teh Budin ini. Teh Dini. Jadi Teh Budin. Tapi lucu dipanggil Teh Budin. Nanti kalau kita semester 2 Teteh kesini lagi ya. Insya Allah. Nanti udah dapat gelar kan nanti mah. Amin. Udah ada gandengan. Boleh lah undang. Kalau ke Palembang, Ayo. Ayo nanti kalau ke Palembang langsung call Teh Dini ya. Ya. minta izinnya minta. Boleh. Nanti ya Teh. Nanti ya. Kita selesai dulu. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.